Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alexander Dwi Prayoga, Aldi Farhan Ramadan, Primo Deva Sepnandito, dan Muhammad Tika Raffi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai risiko pasar. Definisi risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Market risk atau di Indonesia disebut sebagai risiko pasar dapat diartikan sebagai risiko yang muncul akibat terjadinya pergerakan pada variabel pasar. Variabel pasar seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, harga saham, dan lainnya. Pergerakan variabel pasar tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Lalu ada bentuk-bentuk risiko pasar. Pertama adalah general market risk. General market risk merupakan risiko yang mengakibatkan pengaruh buruk pada suatu perusahaan karena adanya faktor fluktuasi pasar secara umum. Hal ini dialami oleh perusahaan karena adanya suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Lalu ada specific market risk. Specific market risk merupakan risiko yang terjadi karena adanya perubahan harga terhadap suatu sekuritas tertentu. Hal tersebut hanya dialami oleh satu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Selanjutnya ada kategori yang termasuk dalam general market risk. Dalam general market risk, antara risiko yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Lalu ada 5 kategori general market risk. Yang pertama adalah foreign exchange risk. Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal 2 bentuk pasar, yaitu capital market dan juga money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Kedua jenis perusahaan ini saling bahu-membahu bekerjasama dalam usahanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis sehingga dengan harapan nantinya akan mampu untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan secara sistematis. Yang kedua ada interest rate risk, yaitu resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Lalu yang ketiga ada commodity position risk, adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Lalu yang keempat ada equity position risk, yaitu suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Lalu yang terakhir ada political risk. Stabilitas politik adalah sesuatu yang sangat penting bagi negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Krisis kepemimpinan akan berakibat pada pencarian kepemimpinan di luar lembaga resmi, yaitu memungkinkan orang-orang yang berasal dari masyarakat atau oposisi akan muncul sebagai pemimpin dan berusaha mengambil alih kepemimpinan. Oke, next. Lalu ada hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Kondisi pembentukan risiko pasar disebabkan oleh beberapa faktor yang berada di luar kendali bank atau perusahaan. Faktor-faktor tersebut yaitu naik turunnya tingkat suku bunga, tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta perubahan nilai tukar. Perubahan ini menyebabkan berubahnya beberapa produk perbankan seperti giro, deposito, keputusan kredit, tabungan, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada risiko spekulatif atau speculative risk. Apa sih risiko spekulatif? Risiko spekulatif adalah risiko yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian atau loss atau tidak menimbulkan kerugian apapun, no loss, atau dapat mendatangkan keuntungan atau gain. Next. Lalu apa aja faktor-faktor penyebabnya? Yang pertama ada perubahan lingkungan, yang kedua ada perubahan sosial dan ekonomi, ketiga ada persaingan tentu, dan 4 ada strategi dan pemasaran, yang kelima ada keputusan yang kurang tepat, dan 6 ada kurang matangnya suatu persiapan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada risiko perubahan kurs atau risiko perubahan nilai tukar. Risiko ini bisa dibilang sebagai salah satu bagian dari risiko spekulatif. Risiko ini disebabkan oleh adanya perubahan nilai tukar pada mata uang asing sendiri. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kurs, diantaranya perbedaan tingkat suku bunga dan inflasi antar negara, kebijakan pemerintah, sistem kurs yang dianut, dan juga pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Jika terjadi risiko perubahan kurs pada perusahaan internasional, maka akan berdampak pada profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Next. Selanjutnya ada exposure terhadap perubahan kurs. Di sini ada 3. Yang pertama ada exposure transaksi, exposure akuntansi, dan exposure operasi. Next. Exposure transaksi. Exposure ini apa sih? Exposure ini yang terjadi karena perubahan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Contoh, seorang importir Indonesia membeli barang dari Singapura senilai 1 juta dolar Singapura dan pembayarannya dilakukan 3 bulan mendatang. Misal pada saat ini kurs Singapura adalah 10.500 rupiah per dolarnya dan kurs Singapura 3 bulan mendatang adalah 11.000 rupiah per dolarnya, maka importir harus menyediakan rupiah yang lebih banyak. Sebaliknya, jika kurs Singapura menguat pada 3 bulan mendatang, maka importir tersebut akan memperoleh keuntungan, dan sebaliknya. Next. Selanjutnya ada exposure akuntansi. Exposure ini yang terjadi karena laporan keuangan menggunakan mata uang tertentu, kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain. Hal ini rentan terhadap perubahan kurs. Dengan adanya perubahan kurs, maka proses konversi tersebut dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan maupun kerugian. Contoh, misal suatu perusahaan multinasional Singapura memiliki anak perusahaan di Indonesia. Berikut neraca anak perusahaan pada awal tahun. Bisa dilihat neracanya di kiri. Oke, jadi total asetnya adalah 100 juta rupiah. Karena perusahaan ini adalah perusahaan Singapura, maka harus dikonversikan ke dalam dolar Singapura. Misal pada awal tahun kursnya adalah 8.000 rupiah per dolarnya, maka akan terlihat di mana total asetnya 125.000 dolar dan modal sahamnya 75.000 dolar. Sedangkan kurs pada akhir tahun adalah 10.000 per dolar, maka akan terlihat bahwa total aset turun menjadi 100.000 dolar dan modal saham juga turun menjadi 60.000 dolar. Penurunan modal saham mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian yang menyebabkan modal sahamnya berkurang nilainya. Namun nilai ekonomis perusahaan tetap sama antara awal tahun dan akhir tahun, karena kerugian ini semata-mata disebabkan oleh perubahan kurs, bukan karena perubahan nilai ekonomis. Next. Oke, yang terakhir ada exposure operasi. Operasi perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Misalnya Jepang menjual sepeda motor Kawasaki ke Indonesia. Jika nilai yen menguat terhadap rupiah, maka harga sepeda motor Kawasaki di Indonesia menjadi lebih mahal dibanding sebelumnya, sehingga terjadi penurunan daya saing sepeda motor Kawasaki di Indonesia. Oke, bisa dilihat tabelnya. Harga sepeda motor tersebut adalah 100.000 yen. Dan jika kurs yen adalah 0,0125 per rupiah, maka sepeda motor tersebut akan berharga 8 juta rupiah di Indonesia. Jika nilai yen menguat terhadap rupiah menjadi 0,01 yen per rupiah, maka harga sepeda motor Kawasaki akan naik menjadi 10 juta rupiah. Karena harga sepeda motor di Kawasaki yang semakin mahal, mengakibatkan penjualannya menjadi berkurang dan menurunnya arus kas masuk Kawasaki dari penjualan di pasar Indonesia. Sedangkan Kawasaki tetap melakukan pengeluaran input dan tenaga kerja, maka operasi Kawasaki akan terganggu karena input menjadi lebih sedikit dengan output yang tetap sama. Thank you. Oke, terima kasih Primo. Selanjutnya ada value at risk. Value at risk adalah merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kerugian terburuk yang mungkin terjadi bagi seseorang investor atau suatu badan usaha atas investasinya dalam sekuritas atau aset-aset. Baik secara satu persatu atau dalam portofolio pada suatu waktu tertentu pada tingkat peluang yang telah ditetapkan. Value at risk itu dihitung berdasarkan yang pertama adalah time horizon. Time horizon adalah var yang dapat dihitung berdasarkan kurun waktu harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Jika terdapat data bulanan yang cukup panjang, itu var time horizon itu dapat digunakan. Kemudian tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu menyatakan seberapa besar nih probabilitas kerugian tersebut dapat terjadi. Contohnya, tingkat kepercayaan suatu perusahaan adalah 95%, di mana kerugiannya dalam 95% itu kerugian kurang dari 2,3 juta akan terjadi pada 95 hari dalam 100 hari mendatang. Dengan kata lain, terdapat 5 hari di mana kemungkinan kerugiannya akan lebih besar daripada 2,3 juta. Next. Metode
value at risk. Yang pertama adalah metode varian kovarian. Metode ini bersifat parametrik karena menggunakan asumsi distribusi normal, faktor resikonya diolah sedemikian rupa agar memiliki distribusi normal. Kemudian metode simulasi historis. Metode ini juga bersifat non-parametrik, di mana metode ini merupakan cara termudah untuk memperkirakan value at risk bagi banyak portofolio. Kemudian metode simulasi Monte Carlo, di mana metode ini bersifat non-parametrik karena tidak menggunakan asumsi distribusi normal. Next. Studi kasus. Yang pertama, polemik pemberlakuan darurat sipil sebagai paduan darurat kesehatan masyarakat dalam bentuk pembatasan sosial skala besar atau bisa disebut PSBB. Terus bermunculan di masyarakat. PSBB di DKI Jakarta pada 10 April 2020 didukung dengan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, di mana di sisi lain dengan ditutupnya perusahaan dan tempat-tempat umum seperti toko, mal, hotel, dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan meruntuhkan sistem perekonomian di Indonesia. Pertanyaannya, apakah sentimen masyarakat tentang pemberlakuan PSBB ini dapat memberikan pengaruh dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia? Unian, apakah ada pengaruh yang signifikan dari pemberlakuan PSBB pada aspek perekonomian Indonesia yang lihat dari nilai tukar rupiah atau kurs? Next. Yang bisa dilihat sebelum PSBB, nilai kurs rupiah di angka 16.000 rupiah, dan pada saat PSBB diberlakukan, nilai kurs rupiah turun menjadi 15.000 rupiah. Next. Dimana kesimpulan dari data di atas adalah nilai tukar rupiah itu berpengaruh signifikan oleh pemberlakuan penerapan PSBB selama masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan pemerintah pada masa COVID-19 ini, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Hal ini terjadi karena juga dampak dari COVID-19 mempengaruhi perekonomian secara global. Bukti nyatanya dari pergerakan ini adalah di Maret 2020, cadangan devisa Indonesia turun untuk menyelamatkan perekonomian, di mana dari 130,4 miliar US dollar menjadi 121 miliar US dollar, bersamaan dengan depresiasi tertinggi rupiah terhadap dolar AS. Oke, sekian presentasi dari kami. Nah, saya ucapkan terima kasih. Bye.